Selamat siang, perkenalkan nama saya Juniati Tangi Bali, jurusan Pendidikan Agama Kristen. Pada saat ini saya akan menjelaskan tentang psikologi perkembangan anak, khususnya masa perkembangan anak usia 6-11 tahun. Masa perkembangan anak usia 6-11 tahun disebut juga sebagai masa kanak-kanak akhir atau masa sekolah dasar. Kenapa? Karena pada masa ini anak sudah matang untuk masuk dalam pendidikan, khususnya dalam pendidikan sekolah dasar. Adapun ciri perkembangan anak pada usia ini, pada usia 6-11 tahun, yang pertama yaitu belajar perkembangan fisik. Kemudian yang kedua membentuk sikap sehat terhadap dirinya sendiri sebagai pribadi yang sedang berkembang. Kemudian yang ketiga yaitu belajar peran jenis kelamin. Maksudnya di sini bahwa seorang anak mulai menyadari perannya sebagai laki-laki atau sebagai perempuan sesuai dengan jenis kelaminnya. Kemudian belajar bergaul dengan teman sebayanya, atau di sini anak sudah mulai mencari teman untuk diajak bermain. Kemudian mengembangkan kemampuan seperti menghitung, menggambar, membaca, menulis, dan lain sebagainya. Pada masa kanak-kanak akhir, anak juga memiliki berbagai jenis keterampilan, seperti keterampilan menolong diri sendiri, contohnya makan sendiri, berpakaian, mandi, dan bahkan berdandan sendiri. Kemudian menolong orang lain, bukan hanya memiliki keterampilan untuk diri sendiri, tetapi anak juga memiliki keterampilan untuk menolong orang lain. Contohnya membersihkan rumah. Itu adalah salah satu bentuk cara seorang anak untuk menolong orang lain supaya orang lain itu tetap sehat. Kemudian keterampilan dalam sekolah seperti melukis, menggambar, menulis, mewarnai, menari, dan lain sebagainya. Dan juga keterampilan dalam bermain seperti melempar dan menangkap bola, naik sepeda, berenang, dan lain sebagainya. Kemudian beberapa kemajuan dalam perkembangan anak usia 6-11 tahun, di antaranya itu penambahan kosakata yang didapatkan melalui interaksinya dengan lingkungan sekitarnya, misalnya di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan sosialnya di mana ia berinteraksi dan bersapa dengan orang lain sehingga ia mendapatkan kosakata yang baru. Kemudian kemajuan dalam pengucapan dan kemajuan dalam membentuk kalimat. Selain dari beberapa kemajuan tersebut, terdapat juga kemajuan dalam pengertian. Kosakata khusus pada akhir masa kanak-kanak, seperti kosakata etiket. Contohnya mengucapkan terima kasih. Anak sudah mengerti apa yang dimaksud dengan terima kasih, apa yang dimaksud dengan apa yang ia ucapkan. Kemudian kosakata warna, anak mampu membedakan berbagai jenis warna, contohnya merah, kuning, hijau. Anak mampu membedakan masing-masing warna dari warna tersebut. Kemudian kosakata bilangan melalui belajar dan menghitung di sekolah. Tugas perkembangan anak usia 6-11 tahun. Yang pertama, perkembangan fisik atau perkembangan motorik. Perkembangan pada masa ini tidak lagi sepesat anak awal. Perubahan fisik pada masa ini akan berjalan lebih lambat dibanding masa bayi dan kanak-kanak. Penambahan berat badan kurang lebih 2,5 dan tinggi 5 cm per tahun. Masa ini sudah siap menerima pelajaran keterampilan yang berkaitan dengan motorik, seperti menulis, menggambar, melukis, mengetik, dan bermain bola. Yang kedua, perkembangan kognitif. Menurut Piaget, anak usia 6-11 tahun berada dalam tahap operasional konkret. Yang ketiga, perkembangan bahasa.
kemampuan anak dalam mengenal dan menguasai perbendaharaan kata mengalami perkembangan pesat pada anak sekolah. Sekitar 2.500 kata yang dikuasai anak usia 6 tahun dan akan meningkat menjadi 50.000 kata yang bisa dikuasai saat berusia 6-12 tahun. Kemudian perkembangan emosional. Menurut Erikson, anak usia 6-11 tahun akan memasuki tahap industrial. Pada tahap ini, anak juga dapat merasakan bagaimana rasanya memenuhi kebutuhan atau tuntunan lingkungannya. Kemudian perkembangan moral. Pada perkembangan ini, orang tua sangat berperan dalam perkembangan moral anak, karena orang tua adalah orang pertama yang mengajarkan tentang moral yang baik kepada anak. Kemudian, perkembangan minat terhadap agama. Pada perkembangan ini ditandai dengan ciri berikut. Yang pertama, sikap keagamaan yang bersifat reseptif disertai pengertian.